pertama saya mau mulai ya. Bahwa kami kuasa hukum dari pihak termohon eksekusi menyampaikan ya dengan penuh tanggung jawab baik moral maupun hukum bahwasanya eksekusi yang dilakukan pada hari ini itu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale. Namanya? Betul. Ya? Namanya Pak. Namanya siapa Pak? Oleh Pak Medi Rapi Batara Randa. Ada gelarnya Pak? SHMH. Ya. Terus bahwa itu Ketua Pengadilan Negeri Makale mengeluarkan surat pelaksanaan eksekusi tanggal 1 dan dilaksanakan tanggal 4. Namun kemarin tanggal 4 tidak dilaksanakan. Sehingga dianggap sudah selesai. Dan pelaksanaan eksekusi lanjutan itu sah menurut hukum sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2023. Itu boleh dengan syarat Ketua Pengadilan Negeri Makale atas nama Medi Rapi Batara Randa SHMH harus mengeluarkan ya, surat pemberitahuan kepada para pihak dan pemerintah setempat. Ya. Juga bahwa sebelum mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut, dia harus menjadwal ulang. Nah, kemudian ada yang saya mau sampaikan terkait dengan surat yang dia keluarkan tanggal 1 Desember tahun 2025 ini. Berupa surat perintah pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan tanggal 4. Itu melanggar protap prosedur. Mengapa? Tanggal 30 saya mendapat pemberitahuan bahwasanya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah wilayah Tanah Toraja. Rapat koordinasi namanya. Karena memang prosedurnya harus rapat koordinasi dulu. Hasil rapat koordinasi tentang tata cara dan lain sebagainya dalam pengamanan itu pelaksanaan eksekusi, baru menetapkan waktu eksekusi. Namun apa yang terjadi? Di dalam surat itu mengatakan tanggal 2 akan koordinasi. Tetapi Ketua Pengadilan Negeri dengan segala arogansinya mengeluarkan surat pada tanggal 1 dan menetapkan tanggal eksekusi tanggal 4. Tidakkah itu merupakan ya, pelanggaran hukum? Tidakkah itu merupakan satu pelecehan terhadap aturan hukum itu sendiri? Sementara yang melecehkan, yang melanggar ini adalah orang yang diharap bisa berdiri sebagai pahlawan di dalam penegakan hukum, yakni sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Ditambah lagi hari ini, tanggal 5 ya. Kita tunjukkan ya, eksekusinya aslinya dilakukan kemarin, bisa dilihat, pelaksananya tanggal 4. Bisa lihat ya. Barang bukti ya. Terbukti tanggal 4. Ini barang bukti surat ini. Alat bukti surat, maaf. Alat bukti surat, silakan. Tadi kita sudah menanyakan, mungkin mengonfirmasi kepada orang pengadilan. Jadi begini, tadi oleh pihak keamanan memang sudah difasilitasi supaya kami bisa berdialog dengan pihak pengadilan. Hal pokok yang ingin kami tanyakan adalah dasar pelaksanaan eksekusi hari ini. Alasan hukumnya apa? Tetapi pihak pengadilan bungkam, tidak mau berdialog dengan kami. Bahkan berlindung di balik pihak keamanan dan pergi meninggalkan kami. Nah, sekarang eksekusi dia melaksanakan tanpa dihadiri kuasa hukum pemohon, tanpa dihadiri kuasa hukum termohon. Bagaimana itu? Siapa namanya? Lurah setempat. Kemudian pemerintah setempat. Ya, ini tolong, mudah-mudahan Bapak Kementerian Hukum dan HAM mendengar ini. Mudah-mudahan Bapak Ketua Mahkamah Agung mendengar ini.
Bapak Ketua Komisi Yudisial mendengar ini, melihat penzoliman yang dilakukan oleh bawahannya, ya, Bapak Kapolri, terhormat Bapak Presiden mendengar ini, rakyatnya disolimi dengan pergerakan represif yang dilakukan oleh anggota kepolisian, sehingga sudah banyak korban luka akibat daripada tindakan-tindakan represif, di mana di dalam sistem prosedur tidak perlu ada tindakan represif. Mereka kan bukan eksekutor, Betul. bukan jurusita, Betul. mereka hanya pengamanan. Betul. Tapi kalau masyarakat sampai dilukai, sampai jatuh korban, di mana hak asasi manusia itu? Jadi saya mau titik beratkan, eksekusi yang dilakukan hari ini, sebelum saya lanjut ya, Ya, siap. adalah pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh, pertama, pihak pengadilan negeri dengan berkoordinasi dengan pihak Polres, kepolisian, dan semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan eksekusi. Kemudian, saya mau sampaikan ada bukti fakta. Ini bukti fakta Pengadilan Negeri Makale atau Tanah Toraja sudah melaporkan kepada Mahkamah Agung bahwa objek sengketa perkara 184 tahun 2019 itu sudah selesai dieksekusi dan berhasil. Ini ada fakta hukumnya. Saya bicara bukan tidak di atas fakta. Hah? Kemudian berita acaranya. Berhasil, keterangannya berhasil. Ini berita acaranya. Berita acara eksekusi pada tanggal 5 Agustus tahun 2024 atas perkara nomor 184 dengan objek perkara 1 buah rumah kayu model Toraja, 2 buah lumbung, dan 5 petak sawah tongkonan Tanete. Sudah selesai, Pak. Jadi kalau dia kemudian pada pelaksanaan eksekusi itu sesuai dengan bukti video yang ada dan bukti fakta yang ada oleh pihak pengadilan negeri dan oleh kuasa hukum daripada pihak pemohon eksekusi mengatakan bahwa tanah tempat berdirinya tongkonan Kak pun itu tidak masuk di dalam objek sengketa. Saya berani bicara karena ada fakta hukum. Ya. Dan perlu saya sampaikan, saya sekarang itu saya bukan pengacara daripada pihak keluarga termohon eksekusi sejak dulu. Saya baru menjadi kuasa hukumnya tepatnya 26 Agustus tahun 2025 dengan mengajukan yang namanya partit perset atau perlawanan pihak menyangkut masalah eksekusi. Kenapa? Karena tiba-tiba lagi pengadilan negeri barang sudah dieksekusi tahun 2024. Kenapa? Ada lagi permohonan eksekusi dari pihak pemohon dikabulkan dan mengeluarkan lagi surat perintah pelaksanaan eksekusi. Saya mau sampaikan, tidak ada eksekusi 2 kali. Betul. Eksekusi lanjutan boleh apabila itu tidak terlaksana. Namun itu yang saya bilang tadi, ada aturan hukumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023. Ini sudah disolimi ini. Nah sekarang kuasa hukumnya sendiri daripada pihak pemohon tidak hadir. Bagaimana pihak pengadilan mengetahui tentang materi yang akan dieksekusi? Saya selaku kuasa hukum daripada pihak termohon, bagaimana mau masuk di lokasi sementara tembakan? Betul. Saya sayang nyawa saya. Saya sayang kesehatan saya. Saya masuk bisa sesak napas, saya bisa jatuh sakit, saya bisa TBC karena alat negara mempergunakan ya, alat yang diadakan oleh rakyat. Bukan karena rakyat bayar pajak. Negara tidak punya uang. Yang punya uang itu rakyat.